Ya. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai silsilah kain bagian yang kedua. Ya, ini bahan rebusan jilid 1 yang berjudul Silsilah di Kitab Berhampak. Ya. Kenapa silsilah kain itu ada di Kejadian pasal 4 ya? Karena setelah kejadian 3 kejatuhan ya, kemudian kita lihat karena kejatuhan maka dosa itu terus mengalir ya di dalam generasi ke generasi ya, dan kita jangan berdiam di dalam posisi kejatuhan, tetapi kita harus segera beralih kepada kepemulihan, yaitu di Kejadian pasal 5 ya. Nah, jadi silsilah kain ini hanya dicatat di Kejadian pasal 4. Ya, bulan lalu kan ada yang nanya kenapa Henoknya jahat tidak baik, padahal dia diangkat ke sorga. Itu yang diangkat ke sorga itu ditulisnya di Kejadian pasal 5 ya. Jadi memang di dalam silsilah kain dan silsilah Set ada 2 orang yang namanya sama ya, yaitu Henok dan Lamek. Jadi mungkin agak sedikit membingungkan, tapi kita lihat saja kalau silsilah kain itu hanya di Kejadian pasal 4 dan tidak ada di ayat-ayat lain ya. Nah, di sini juga di dalam Kejadian pasal 4 kita lihat bahwa silsilah kain ini hanya dicatat sampai dengan generasi ke-7, sampai dengan 4 anak Lamek ya. Nah, tapi ini bukan berarti silsilah itu kemudian berhenti begitu saja ya, tapi tetap terus berlanjut ya. Tapi sampai dengan generasi ke-7 ini Tuhan sudah tidak tertarik lagi untuk menulis riwayat mengenai silsilah kain ya. Kemudian waktu bulan lalu kita sudah membahas mengenai 4 tokoh. Saya hanya sedikit review aja yang bulan lalu, yaitu kita sudah bahas mengenai Kain, ya, yang dimana Kain itu memulai dengan meninggalkan Allah. Kemudian Kain membangun sebuah kota, dan kota itu diberi nama Henok sesuai dengan arti nama anaknya. Ya, jadi nama Henok ini didedikasikan, ya, didedikasikan untuk memamerkan keluarganya ya, untuk memamerkan dirinya, yaitu humanisme dari manusia ya. Dan kemudian setelah itu kita sudah bahas mengenai Henok. Henok itu arti dalam bahasa Ibrani arti dedikasi, prakasa, guru ya. Nah, Henok ini adalah menjadi pendahulu yang mengajarkan ketidakpercayaan dan pemberontakan kepada Allah. Kemudian anaknya Henok adalah Irat ya. Irat itu artinya pelarian, buronan, pembual ya. Nah, Irat ini menggambarkan orang yang menyangkal keberadaan Allah ya, dan juga yang sukanya menyombongkan diri, memegahkan diri sendiri. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai anaknya Irat, yaitu Mehujael. Mehujael artinya orang yang dihapuskan oleh Allah. Nah, Mehujael ini menggambarkan orang yang hidupnya selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga karena dia bertentangan dengan kehendak Allah, maka pada akhirnya menjadi orang yang namanya dihapuskan oleh Allah. Sekarang kita akan membahas anaknya Mehujael, yaitu Metusael. Tolong dibaca Ibu Yanti, Kejadian 4 ayat 18. Kejadian 4 ayat 18. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Ya, Metusael. Nah, Metusael ini tuh artinya ya, Metusael itu terdiri dari kata mat dan juga seol. Ya, mat itu artinya manusia, dan Seol itu artinya Seol atau kuburan atau neraka. Jadi Metusael itu artinya manusia neraka. Tetapi uniknya Metusael ini juga mempunyai arti lain, tapi arti lainnya yang sangat berlawanan. Jadi kalau Metusael itu bahasa Ibrani-nya dipecahkan menjadi mat ya, manusia, kemudian el, Allah, dan juga sa yang artinya dari, sehingga manusia dari Allah. Jadi kan manusia neraka dan juga manusia dari Allah, ya. Jadi artinya sangat berlawanan, ya. Nah, mungkin ya karena ayahnya yang bernama Mehujael itu dihapuskan oleh Allah, maka ketika dia punya anak, tentunya dia berharap supaya anaknya itu menjadi manusia Allah,
yang diberkati, ya. Tetapi kita baca di Kejadian ayat 18 bahwa tidak ada catatan tentang kehidupan Metusael. Yang ada adalah mengenai anaknya Metusael, yaitu Lamek. Ya, kalau di ayat berikutnya itu penjabaran mengenai anaknya Metusael itu sangat rinci, ya, anaknya dan juga cucunya, ya. Dan kita lihat bahwa anaknya Metusael itu telah menjadi seorang pembunuh, ya, dan juga yang mengajarkan poligami, punya istri lebih dari satu, ya. Nah, kalau kita lihat anaknya menjadi pembunuh, ya, dan juga berpoligami, maka kita hanya bisa menyimpulkan bahwa mungkin Metusael ini menjadi manusia neraka, ya. Dia tidak menjalani kehidupan yang sesuai dengan harapan orang tuanya, yaitu sebagai manusia Allah, tetapi sebagai manusia neraka. Nah, seperti arti nama Metusael, manusia itu berjalan pasti di satu sisi, di satu jalan, ya, sebagai manusia Allah atau anak-anak terang, atau sebagai manusia neraka. Nah, manusia neraka ini hidupnya seperti apa? Yaitu orang yang selalu menentang akan kehendak Allah dan hidupnya dalam kegelapan, selalu diperbudak oleh setan. Ya, kita baca Yudas 1 ayat 11 dan 13. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ya, jadi orang yang telah meninggalkan iman itu seperti Kain, ya, atau yang cinta uang itu seperti Bileam, atau yang membantah Tuhan itu demi hormat dan kuasa seperti Korah. Itu ditempatkan di mana? Di dunia kekelaman. Dunia kekelaman ini apa? Ini bicara tentang neraka, kan? Nah, sebaliknya ada juga manusia yang bagaikan manusia Allah, ya, yang hidupnya mau meninggikan Allah, mau memuliakan Allah, hidupnya bisa bersyukur, ya, dan juga mau selalu untuk kehendak Tuhan, ya. Nah, mereka ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di bumi. Contohnya siapa? Yaitu Timotius. Timotius ini adalah muridnya Rasul Paulus. Rasul Paulus memanggil Timotius sebagai manusia Allah. Coba kita baca. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, 1 Timotius ini adalah surat Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, ya. Kita baca Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi kita harus bukan hanya di dalam posisi seperti di silsilah Kain, tapi kita harus berpindah kepada silsilah iman, yaitu di silsilah Set, ya. Jadi kita harus berpindah, jangan hanya berdiam sebagai anak-anak kegelapan, ya, tapi berusaha untuk menjadi anak-anak terang, ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anak dari Metusael itu Lamek. Kita baca ayatnya, Bu. Kejadian 4 ayat 18 dan 19. Dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ya. Nah, dari antara keturunan Kain, ya, dari Kain terus sampai Henok, Irat, bla bla bla, terus sampai Lamek, hanya Lamek yang dijabarkan sangat rinci di dalam Alkitab. Ya, yang paling panjang pencatatannya. Ya, Lamek dalam bahasa Ibrani artinya orang yang kuat atau juga penakluk. Nah, di dalam Alkitab, orang yang pertama kali berpoligami itu adalah Lamek. Ya, dia punya istri namanya Ada dan juga Sila. Ya. Kita lihat si Ada. Ya. Ada dalam bahasa Ibrani artinya orang yang menghias diri atau juga cahaya.
Nah, dari namanya mungkin kita bisa perkirakan hidupnya Ada ini ya hanya menghiasi atau mendandani penampilan luarnya saja supaya kelihatan cantik dengan kosmetik, dengan baju yang bagus ya. Jadi Ada ini hanya menghabiskan waktu untuk berdandan atau bercermin. Ya, sedangkan Sila itu dalam bahasa Ibrani artinya naungan atau bayangan tempat untuk menyembunyikan maksud jahat. Dan juga artinya adalah berdenting. Suara manis terhadap lawan jenis. Ya, jadi sepertinya lewat arti namanya ini, Sila adalah seperti orang yang perayu ya, yang hanya mau menyenangkan telinga suaminya, bisa berkata-kata yang baik, yang suka menjilat seperti itu. Nah, ketika Lamek itu pulang setelah membunuh seorang pemuda, kedua istrinya ini bukannya menegur suaminya, kamu kok sudah bunuh orang gitu. Tidak, mereka malahan seperti ya bertepuk tangan, ya kamu hebat, ya hanya bikin supaya Lamek itu senang saja seperti itu. Ya, kita baca ayatnya. Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Ya, jadi setelah dia bunuh orang, dia pulang, terus dia suruh dengerin kayak dia bersajak gitu, bernyanyi-nyanyi, bersajak gitu ya, menyanyi, dia kasih tahu gitu ya, dengan bangganya gitu ya, bahwa dia sudah bunuh orang ya. Karena dia sudah melukai aku, jadi dia balas dendam kepada orang yang sudah melukai dia, ya kan? Dan dia malah bilang ya bahwa dosa dia itu lebih besar daripada nenek moyang dia, Kain gitu, ya. Dia bilang jika Kain dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perkataan ini maksudnya dosa dia itu lebih hebat lagi daripada Kain, daripada nenek moyangnya. Tapi walaupun dosa dia lebih hebat, bukannya dia malah semakin malu, enggak, tapi dengan bangganya gitu bilang kepada istri-istrinya seperti itu. Jadi dia malah memamerkan gitu, memamerkan bahwa aku sudah berbuat dosa lebih hebat loh daripada nenek moyangku, seperti itu, dengan terang-terangan. Nah, katakan dia telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Nah, melukai di sini dalam bahasa Ibrani artinya luka ringan, ya, luka ringan, ya, atau memar ringan. Jadi bukan luka berat yang membahayakan nyawa, ya. Jadi di sini Lamek ini tidak bisa menahan amarahnya karena si anak muda ini tanpa sengaja telah melukai Lamek, melukai ringan, ya. Jadi dia telah membunuh seorang remaja, ya. Dan juga kalau kita lihat di sini, Lamek ini mau memamerkan kekuasaannya, jadi dia tuh memandang rendah nilai manusia. Ya, nah mengenai anak-anak Lamek itu juga dijabarkan secara rinci ya. Dia satu-satunya tokoh yang sampai anaknya itu dijabarin satu persatu siapa-siapa aja. Coba kita lihat si Ada sama Sila tuh melahirkan siapa-siapa. Coba tolong dibaca. Kejadian 4 ayat 20 dan 22. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Ya, jadi di sini Lamek itu punya 4 orang anak, yaitu si Ada itu memperanakan Yabal dan Yubal, dan Sila itu memperanakan Tubal Kain dan juga Naama. Jadi 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sebenarnya di dalam silsilah Kain, Henok, Irat, apakah mereka hanya punya anak 1? Sebenarnya mereka mungkin punya anak lebih dari 1, ya kan? Tetapi karena
karena kita ngomong Sisila ini hanya pada anak pertama, jadi ditulisnya hanya anak pertama. Tapi khusus Lamek ini sangat spesial sekali, sampai empat-empatnya dijabarkan gitu ya di dalam silsilah ini. Kita lihat di sini ada ya mempunyai dua anak, yaitu Yabal dan Yubal. Apa artinya Yabal? Yabal dalam bahasa Ibrani artinya memimpin, memindahkan, mencari tempat yang lembab. Ya, dan juga ditulisnya ia bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ya, nah kalau disebut sebagai bapak itu kan sebenarnya pionir, ya kan, yang pertama-tama. Ya, misalkan kita bilang the father of mathematics, Archimedes, seperti begitu ya. Jadi kalau dibilang sebagai bapak peternak, harusnya Habel kan? Kan Habel itu peternak. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat kata ternak, memelihara ternak di ayat 20 ini, ternyata ternak ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah mikneh, yang artinya ternak yang diperjualbelikan. Jadi di sini Yabal dan keturunannya adalah pedagang ternak. Ya. Jadi dia yang mencetus bahwa ternak itu bisa diperdagangkan. Ya. Dan sesuai arti namanya, berpindah, mencari tempat yang lembab. Ya, Yabal ini adalah orang pertama yang nomaden. Nomaden itu yang berpindah-pindah, ya, dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, kemudian Yubal, ya, Yubal itu artinya dalam bahasa Ibrani artinya bunyi atau musik. Nah, ditulisnya juga bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ya, tetapi jika dia memainkan musik untuk kemuliaan Tuhan, ya itu bagus. Tetapi sayangnya kata suling di sini di dalam bahasa Ibrani artinya ugap, yang berasal dari kata kerja agap, yang artinya tenggelam ke dalam cinta birahi. Ya, jadi lewat arti katanya, musik yang dimainkan Yubal ini bukan untuk memuji Allah, tapi untuk kenikmatan daging. Ya, mungkin kita juga seringkan dengan musik-musik yang biasa di tempatnya clubbing ya, itu seperti begitu ya. Jadi memang musiknya sangat bikin suasananya sepertinya kayaknya wah itu sekali ya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan ya. Nah, kemudian kita lihat dari Sila ya. Nah, Sila ini punya dua anak, yaitu Tubal-Kain dan Naamah. Nah, Tubal-Kain ya, ditulisnya adalah bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Berarti dia adalah bapak pandai besi, ya, ahli dalam membuat peralatan dan juga perkakas dari tembaga dan besi. Nah, Tubal ini berasal dari kata bahasa Arab yang berarti meluap-luap, berkembang biak, atau berlari. Nah, jika digabungkan dengan kata Kain, ya, jadi Tubal ini digabungkan dengan nama nenek moyang mereka, yaitu Tubal-Kain. Ini menunjukkan apa? Berkembang biak ada hubungan dengan Kain. Jadi menunjukkan bahwa sifat dosa Kain ini, ya, itu paling menonjol di zamannya Tubal-Kain. Ya, jadi Tubal-Kain ini melebur besi, ya, membuat senjata untuk dipakai ayahnya, ya, untuk perang, bukan untuk damai, ya. Kemudian Naamah. Nah, nama ini dalam bahasa Ibrani artinya menyenangkan, manis, cantik, sangat menonjol. Nah, berarti dari namanya kemungkinan besar dia adalah perempuan yang sangat cantik. Jadi, ibu-ibu, kalau kita lihat di sini, ya, Sisila itu biasanya hanya dicatat laki-laki saja. Karena kenapa? Karena perempuan, ya, di zaman dulu, ya, itu tidak dihitung, ya. Bahkan di zaman Yesus aja itu juga belum dihitung perempuan itu, ya. Jadi cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Seandainya ada perempuan dan keluarga itu punya 2 anak, berarti sebenarnya Yesus itu kasih makan 20.000 orang. Karena yang perempuan sama anak-anak di zaman Yesus itu tidak dihitung. Hanya yang dihitung hanya laki-laki. Tetapi si Naamah ini,
luar biasa banget di dalam silsilah itu sampai ditulis. Berarti dia ini sangat menonjol ya kecantikannya. Tetapi sayangnya kecantikan Naamah ini tidak berhubungan dengan kecantikan dalamnya ya, dengan kecantikan yang saleh ya, tetapi hanya lebih pada penampilan luarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, keempat anak Lamek ini very outstanding ya, sukses semuanya. Mungkin kalau buat ukuran dunia, semua kepengen punya seperti Lamek yang punya 4 anak ya, yang satu pintar berdagang jadi konglomerat ya, yang satu artis terkenal, yang satu lagi penemu mesin, ya mungkin juga kaya raya ya, dan yang perempuan jadi sangat cantik kan, rebutan laki-laki ya kan, bisa dapat menantu yang hebat juga mungkin seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini puncak kesuksesan keturunan Kain ini ada pada anak-anak Lamek. Jadi puncaknya itu pada anak-anak Lamek, generasi ke-7 Kain. Nanti kalau kita belajar silsilah Set, nggak dibahas sama sekali mengenai achievement mereka di dunia, ya. Bukan sebagai bapak siapa, bapaknya siapa, bapak apa, itu nggak ada di dalam keturunan Set, ya. Mungkin juga mereka hidupnya miskin, ya. Tetapi mereka silsilah Set ini, mereka itu hidup dengan tujuan untuk kerjaan Tuhan. Nanti kita akan belajar itu nanti di pertemuan berikutnya. Ya, nah jadi keturunan Kain ini, ya, meskipun sehebat apapun, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berhenti mencatat silsilah Kain. Nah, di sini mau memperingatkan kita apa? Bahwa meski itu peradaban yang hebat, jika kita meninggalkan Allah, maka kita pun akan bisa runtuh dalam sekejap pada masa kejayaan kita. Ya. Nah, tentunya keempat anak Lamek ini juga nggak berhenti di situ, ya kan? Nah, terus berlanjut sampai zamannya Nuh, ya kan? Nah, kemudian di zaman Nuh semua orang mati dan Nuh dan keluarganya menjadi nenek moyang yang kedua setelah air bah. Nah, apakah setelah air bah itu kemudian tidak ada dosa lagi? Dosa itu terus berlanjut, ya, bahkan sampai dengan akhir zaman. Nah, mulai berdosanya dari mana? Mulai dari anak Nuh. Dosa itu berlanjut dari anaknya Nuh yang bernama Ham. Ya. Jadi kita lihat di sini, di akhir zaman orang yang jahat akan semakin jahat, ya, dan semakin tidak ada kasih sama sekali. Nah, sekarang silsilah Kain ini sudah selesai. Kita belajar sampai dengan hari ini. Tetapi sekarang saya mau lanjutkan mengenai bagaimana dosa itu mengalir di dalam keturunan Nuh. Ya. Dari lewat keturunan Ham khususnya. Ya, kita lihat pasti kalian sudah pernah mendengar mengenai Menara Babel, ya kan? Nah, Menara Babel itu kapan terjadinya? Ya, Menara Babel itu, ya, yang mendirikan adalah Nimrod, yaitu cicitnya Nuh. Bayangin, anak, cucu, cicit, berarti generasinya pendek, ya. Generasi itu pendek. Nanti ketahuannya dari mana nanti kita untuk bisa mengukur kurang lebih tahunnya nanti pada waktu kita bahas tentang Nuh, ya. Tapi hari ini kita nggak bahas mengenai Nuh. Yang kita bahas adalah mengenai dosanya, dosa dari dosa itu yang mengalir sampai akhir zaman. Itu yang hari ini kita akan bahas, ya. Jadi mengenai ini bagaimana, bukan ya? Nah, coba kita lihat. Tolong dibaca Bu, Kejadian 9:10. Kejadian 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Kejadian 10:6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Kejadian 10 ayat 8a. Kush memperanakan Nimrod. Ya,
Jadi Nuh punya 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, Yafet. Ya, jadi setelah air bah, ya ceritanya itu semua orang udah mati. Ya, hanya tinggal Nuh, Sem, Ham, Yafet sama menantunya masing-masing. Ya, nah nanti kita akan belajar kalau Sem itu adalah keturunan dari kulit kuning. Ham itu keturunan kulit hitam, dan Yafet itu keturunan kulit putih. Ya, nah Nuh punya anak Ham, kulit hitam. Ya, kemudian Ham punya anak Kush. Kemudian Kush punya anak Nimrod. Berarti ini antara Nuh sama Nimrod ini kan anak cucu cicit. Ya, berarti ini sebenarnya pendek. Antara Nuh sama Nimrod ini pendek, ya, karena mertua saya aja sekarang masih hidup dan sudah bisa melihat cicitnya, udah punya cicit 6, ya kan? Berarti ini pendek jaraknya. Antara air bah sama menara Babel itu jaraknya pendek. Nah, kita akan baca mengenai Nimrod. Karena kenapa? Alkitab itu mencatat dengan sangat mendetail mengenai si Nimrod ini. Ya, berarti ada kehendak Allah supaya kita, si pembaca Alkitab ini memperhatikan Nimrod. Kenapa ya? Kok Tuhan mencatat Nimrod sampai sedemikian mendetail? Siapa itu Nimrod? Ya, kita baca Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Ya, nah Nimrod ini lebih hebat lagi daripada Kain dan juga Lamek. Ya, mengenai Nimrod ini sampai-sampai ditulisnya seperti sangat spesial. Dibilangnya orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Ya, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sampai kalimatnya seperti itu. Terus diulangin lagi. Sebab itu dikatakan seorang Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sampai 2 kali diulangnya seperti itu. Ya. Dan dia punya kerajaan Babel, Erek, dan Akkad. Ya, berarti Nimrod ini raja kan? Raja Babel, Raja Erek, dan Raja Akkad. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Dan kerajaannya semua di tanah Sinear. Kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat kata berkuasa. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa. Kata berkuasa di sini dalam bahasa Ibrani adalah gibor, yang artinya seseorang yang memerintah dengan kekerasan atau dengan tirani. Jadi dapat dikatakan bahwa Nimrod ini adalah seorang tirani, ya, yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang-orang. Dikatakan dia juga sebagai pemburu yang gagah perkasa. Memang di zaman purba ada banyak binatang buas, dan Nimrod itu pasti punya keahlian dalam berburu, ya, sehingga pastilah dia disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Karena disegani, karena dia punya kekuatan, ya, dia pemburu yang hebat, maka lama-lama dia akhirnya bisa menjadi berkuasa dan menjadi raja, ya. Dan dia merasa dirinya dia kuat, dan akhirnya dia mendewakan diri dia. Sampai-sampai dicatatnya di dalam Alkitab itu dibilangnya pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dulu waktu saya belum belajar buku ini, saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saya baca nggak ngerti dan saya sambil lewat aja begitu. Tapi lewat buku Sejarah Penebusan, saya baru tahu ternyata di dalam bahasa Ibraninya itu artinya orang yang gagah perkasa sampai menantang Tuhan, sampai gagah perkasa seperti itu. Ya, mau menantang Tuhan tapi dengan gagah perkasa gitu. Merasa dirinya hebat gitu, punya kekuatan seperti itu. Ya. Jadi mungkin dengan kekuatannya, ya, dia bujuk orang-orang untuk membangun menara Babel. Karena Babel itu rajanya adalah Nimrod, ya. Meskipun memang di Alkitab nggak ditulis Nimrod adalah pendiri menara Babel, itu nggak ditulis, ya. Tetapi dengan dibilang bahwa kerajaannya adalah Babel, ya, kemudian Babelnya di tanah Sinear, ya, itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nimrodlah adalah yang
sebagai pencetus yang memimpin pembangunan untuk Menara Babel. Coba kita lihat Kejadian 10 ayat 10. Kejadian 10 ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Kejadian 11. ayat 1 sampai 4. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, di sini jelas sekali bahwa Babel itu ada di tanah Sinear, tempat kekuasaannya Nimrod. Ya, tentunya lewat sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nimrodlah yang mengusulkan, yang menghasut orang-orang untuk membangun sebuah kota, membangun Menara Babel. Ya, tentunya kalau orang menyuruh orang untuk membuat sesuatu, harusnya orang itu adalah orang yang sangat berpengaruh kan? Ya, contohnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bilang, ayo, mari kita pindahkan ibu kota kita ke pulau lain gitu ya. Ya karena dia presiden bisa ngomong begitu, kitanya iya saja, ya kan? Tapi coba kalau orang yang mengusulkan, ayo kita pindahkan ibu kota jangan di Jakarta tapi di tempat yang lain, tapi dia nobody, orang yang nggak dikenal, ya siapa yang mau dengar, ya kan? Seperti itu. Di zaman itu juga, ayo mari kita mendirikan menara gitu. Kalau dia nobody juga nggak ada orang yang dengar, ya. Jadi kalau raja atau penguasa atau orang yang disegani itu pasti didengar. Maka mereka rame-rame membangun Menara Babel. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan orang-orang mendirikan Menara Babel. Ya, tadi udah dibacakan Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Di sini kita lihat ada 3 tujuan orang mendirikan Menara Babel, yaitu mau mendirikan sebuah kota yang puncaknya sampai ke langit. Terus yang kedua, untuk mencari nama untuk mereka sendiri. Terus yang ketiga, jangan terserak. Itu tujuan dasarnya. Sekarang kita akan lihat masing-masing tujuan dasar ini. Apakah masing-masing tujuan ini menentang Tuhan apa tidak? Pertama kita melihat mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Coba tolong dibaca Bu ayatnya. Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, jadi di sini tentunya Nimrod dan orang-orang pasti tahu bisa mengenai air bah, ya. Karena itu cerita air bah itu dari turun temurun itu disampaikan bahwa itu dulunya ada air bah, ya. Seperti itu. Maka mereka itu punya ide, kita mau buat menara supaya kita kalau ada air bah lagi kita nggak tenggelam. Seperti itu. Mau sampai ke puncak langit, tetapi dengan mereka mendirikan menara zaman dahulu itu kan seperti kayak sigurat ya, seperti piramid ya, yang mana di puncaknya itu biasanya ada kuil tempat mereka sembahyang ya, tempat mereka untuk berhala mereka, seperti itu ya kan. Tetapi dengan mereka membuat menara setinggi-tingginya, itu artinya mereka sebenarnya tidak percaya dengan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan sudah bilang, aku tidak akan mengirimkan air bah. Jadi nggak usah khawatir. Tapi siapa tahu Tuhan bohong. Udahlah kita bikin aja menara yang tinggi, supaya nanti one day kalau ada air bah datang, kita selamat. Seperti itu.
Nah, kalau di ayat Indonesia memang nggak dibilang mengenai rainbow ya, rainbow, tapi dibilangnya busurku kutaruh di awan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya my rainbow ya, apa pelangi ya, pelangi. Nah, kita tahu dong pelangi itu kan kalau hujan deras, hujan. Nah, kemudian setelah hujannya berhenti, setelah matahari muncul, ya sinar matahari ketemu air itu baru keluar rainbow seperti itu kan, keluar pelangi ya kan. Nah seperti itu, hujan terus, aduh banjir, setelah kita melihat matahari kita lihat Tuhan menepati janjinya ya, Tuhan tidak akan kirim air bah ya. Kalau sudah ada matahari berarti sudah selesai ya kan, sudah berhenti ya kan, seperti itu. Nah jadi di sini jadi hari ini kalau kita lihat rainbow ya, itu adalah janji Tuhan kepada Nuh ya, bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi selama-lamanya. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa rencananya orang-orang di Babel, mereka tuh sudah percaya pada janji Allah. Ya. Nah, Tuhan sendiri pada waktu dia berjanji, dia pasti melakukannya kan, bukan seperti manusia kan. Coba tolong dibaca Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, jadi ketika lihat rainbow sudah pasti Tuhan tidak akan kirimkan air bah. Ya, seperti itu. Ya, kalau begitu penghakiman yang pertama dengan air bah, kalau begitu penghakiman yang kedua dengan apa? Tolong dibaca 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Iya, jadi berarti bukan dengan air bah, tapi dengan api. Seperti itu penghakiman yang kedua ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tujuan yang kedua, yaitu tujuan yang kedua tadi apa? Untuk mengedepankan nama mereka sendiri. Ya. Nah, ini persis kan seperti keturunan Kain kan, ya. Dia mendirikan sebuah nama kota, dikasih nama Henok ya untuk mendepankan nama mereka sendiri, ya, bukan dengan daripada nama Allah. Ya, jadi dia mirip ya, seperti itu. Jadi dosa ini mirip. Ya, mereka ingin mengedepankan nama mereka bukan nama Allah. Kalau dibaca Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bintang timur pakai huruf besar. Ini siapa ya? Nggak ngerti bintang timur pakai huruf besar. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Jerman juga sama ya. Dibilang Lucifer. Ya. Nah, siapa itu Lucifer? Lucifer itu adalah malaikat Allah yang nomor 1. Tapi dia pengen seperti Allah, ya. Sehingga dia akhirnya jatuh ke bumi, ya. Dia jatuh seperti pada waktu itu ular itu bilang kepada Hawa kan di Taman Eden kan, ya, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah, seperti itu ya. Jadi Lucifer ini ya pengen namanya itu di depan ya, bukan nama Allah ya, maka dia dijatuhkan di bumi dan dia bukan lagi jadi malaikat Tuhan ya, dia menjadi siapa? Lucifer tuh bapaknya setan iblis ya, yang menggoda manusia untuk berbuat dosa. Ya, seperti demikian. Nah, jadi Nimrod yang membangun Menara Babel ini didasarkan dari negara apa? Ini dia mendirikan negara ateis, ya, antikristus yang pertama, ya, yang tidak percaya Tuhan dan yang menentang Tuhan, seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga apa? Agar tidak terserak. Agar tidak terserak ini pun juga sama, adalah perbuatan yang membantah perintah penciptaan Allah.
Tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia, kemudian di Kejadian pasal 1 kan penciptaannya. Kemudian Tuhan bilang apa? Allah bilang apa? Penuhilah bumi. Ya, disuruh penuhilah bumi. Jadi menyebar, penuhilah bumi. Dan kemudian Kejadian 9 ayat 1 adalah setelah di zamannya Nuh, ya. Kan setelah itu kan semua sudah mati karena air bah dan hanya tinggal keluarga Nuh kan. Kita baca Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Iya, sama. Perintahnya sama, disuruh penuhilah bumi. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya pekerjaan penginjilan, ya. Allah kasih perintah supaya seluruh bumi itu menjadi kerajaan Allah, ya. Karena bumi itu Lucifer jatuh ke bumi. Jadi menggoda semua umat manusia untuk menyembah setan, ya. Jadi supaya itu maka Tuhan ingin pekerjaan Injil supaya kerajaan Allah semakin luas gitu. Bukan kerajaan setan yang makin luas, tapi kerajaan Allah yang makin meluas di bumi. Ya, suruh beritakan Injil supaya orang-orang percaya Tuhan di mana-mana di seluruh bumi. Ya, tapi Nimrod itu justru mengumpulkan orang-orang supaya jangan kemana-mana. Kenapa? Karena di atas menara biasanya kalau si gurat itu kan di atasnya ada kuil. Kalau ada kuil berarti ada pemujaan, berarti mesti dilayani kan pemujaan itu. Kalau ada dilayani berarti orang nggak bisa kemana-mana. Orang hanya bisa tinggal di sekitar situ. Ya, jadi tujuannya ini tujuan yang jahat, ya. Maka itu Allah menghancurkan dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Kita baca ayatnya. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, sekarang mengapa Tuhan supaya menara Babel itu tidak dilanjutkan lagi? Caranya cuma mengacau balaukan bahasa. Kok nggak pakai kirim aja api dan belerang seperti zamannya Sodom dan Gomora? Kan sama aja, cepet lagi, malah cepet, langsung 1 hari langsung hancur ya kan? Kalau dengan bahasa dikacaukan mungkin nggak langsung 1 hari kan seperti itu. Mungkin si A ngomong ambil batu bata, tapi yang si B nggak ngerti batu bata, mungkin dikiranya ambil air apa bagaimana. Jadi akhirnya saling tidak bisa komunikasi, saling bingung. Jadi salah ngambil, salah apa. Jadi akhirnya gagal pembangunan itu. Kenapa? Bahasa yang dikacaukan. Karena bahasa itu adalah kesatuan pikiran dan gaya hidup. Ya, seperti itu. Ya, karena pikirannya sudah pecah, maka Babel tidak bisa dilanjutkan. Nah, hari ini juga sama. Apakah hari ini kita masing-masing pernah sadar ataupun tidak sadar membangun menara Babel rohani ini? Yang melakukan rencana yang tanpa berdoa terlebih dahulu. Yang hanya bersandar pada kemampuan kita sendiri. Yang hanya demi memuliakan nama kita sendiri. Ya, di dalam rencana, mau investasi atau membuat apapun yang tanpa Tuhan, itu adalah menara Babel. Nah, ingat kalau kita sadar atau tidak sadar itu membangun menara Babel rohani, maka di titik
tertentu, sehebat apapun rencana kita, maka jika Tuhan tidak berkenan, itu pun juga akan jatuh. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 10. 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Iya. Nah, orang di kitab Wahyu juga dibilang mengenai Babel. Ya, orang-orang yang tinggal di kota Babel itu siapa? Di kota Babel rohani adalah orang-orang yang tidak menjaga iman mereka, yang tidak menjaga kemurnian iman mereka. Kita baca ayatnya. Wahyu 16 ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Terus berikutnya. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, di Wahyu ini bukan bicara mengenai ada kota namanya Babel, bukan ya. Tetapi ini bicara mengenai Babel rohani di dalam diri kita masing-masing ya. Yang mana kita menjadi bersinah sebagai pelacur dunia. Bersinah artinya kita yang percaya sama Tuhan, tapi kita bersinah. Kan Tuhan harusnya sebagai suami kita ya. Tetapi kita mencintai hal yang lain daripada Tuhan. Mencintai dunia. Ya, entah itu mencintai uang atau mencintai hal-hal lain lah seperti itu adalah kita itu adalah orang yang tinggal di kota Babel rohani seperti demikian. Kesimpulan pelajaran hari ini apa? Nah, kita lihat bahwa dosa ini semakin lama semakin bertumbuh dan semakin berkembang dengan semakin mendalam. Ya, dari hanya dosa Adam yang cuma tidak taat, ya, terus dosa Kain yang menolak firman dan dia bunuh adiknya, terus sampai pada Lamek yang melakukan balas dendam dan sama sekali nggak takut dengan murka Allah. Nah, sifat dosa ini terus berlanjut sampai dengan akhir zaman. Kemudian kita sudah belajar lewat silsilah Kain dan juga lewat menara Babel. Dari sini kita lihat mengajarkan kita apa? Bahwa semua yang berawal dari Allah di kemudian hari itu pasti akan runtuh di puncak kesuksesannya. Tetapi meskipun kita lihatnya, wah, jangan pesimis. Meskipun aliran dosa itu kencang ya, seperti sungai itu kencang sekali, arus sungai itu kencang ya, arus dosa dan kencang. Tetapi sejarah penebusan dari Allah juga sedang mengalir menghidupkan orang-orang. Ya, jadi hari ini kita selesaikan pelajaran hari ini. Bulan berikutnya Ibu Heni akan membawakan firman dan nanti setelah itu bulan berikutnya lagi kita akan mulai membahas mengenai silsilah Set. Ya, sangat menarik sekali silsilah Set ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami sudah belajar mengenai silsilah Kain. Bapa, kiranya Engkau mengampunilah atas segala dosa-dosa kami yang mana kami sadar ataupun tidak sadar. Kami telah membuat berbagai rencana yang muluk-muluk dengan tanpa berdoa terlebih dahulu. Dengan tanpa menanyakan kehendak-Mu terlebih dahulu. Bapa, kami ingin hidup di jalan yang baik. Ya, kami ingin hidup sebagai manusia Allah ya Bapa. Dan kiranya Engkau terus membimbing kami ya Bapa. Dan meneguhkan iman kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.